Announce soon, maybe kita main dekat sini March during before our national team going to Oman and Oman. Không có nước rút không? Đâu biết này được. Anh có tất cả dân của chính quyền đâu biết này được đâu. Hนูก็อร่อย Asia, Memang sudah menjadi penyakit hati, sampai iri dengan keberhasilan timnas Indonesia masuk Piala Dunia U17, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Kompak tak terima dan sebut Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena itu semua tidak akan mengurangi kegantengan dan kecantikan kalian. Bahkan bisa membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Kalau sudah, yuk, mari kita lanjut. Entah apa yang sebenarnya mendasari sikap para negara tetangga Indonesia belakangan ini. Dalam beberapa waktu terakhir, mereka kompak menyudutkan, meremehkan, bahkan secara terang-terangan menjelekkan timnas Indonesia, terutama kelompok umur U17 yang baru saja mencetak sejarah, resmi lolos ke Piala Dunia U17. Suatu pencapaian luar biasa yang menjadi kebanggaan nasional, tetapi justru membuat panas dingin beberapa tetangga. Tak bisa dipungkiri bahwa saat ini, Indonesia sedang menjadi sorotan dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, bahkan Asia secara keseluruhan. Setelah timnas senior sukses mencetak sejarah lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kini giliran timnas U11 yang membuat heboh dengan keberhasilan mereka menembus Piala Dunia U17 2023. Sebuah prestasi yang bukan hanya layak diapresiasi, tetapi juga dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, apa daya? Ketika satu bangsa bersorak, bangsa lain justru menunjukkan wajah cemburu. Mulai dari Malaysia, Vietnam, hingga Thailand, mereka seperti kompak tidak terima dan justru merendahkan prestasi Indonesia. Indonesia tak pantas masuk Piala Dunia U11. Pernyataan paling mengejutkan datang dari Datuk Hamidin Mohd Amin, sosok penting dalam sepak bola Malaysia. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan bahwa Indonesia tidak layak tampil di Piala Dunia U19. Indonesia sungguh tidak punya kualitas untuk tampil di Piala Dunia. Negara kami lebih pantas, bahkan dengan pemain pelapis kami. Jika kami bertemu di satu ajang, Malaysia akan mempermalukan Indonesia U11. Mereka hanya besar mulut, ujar Hamidin tajam. Pernyataan ini sontak mengundang reaksi keras dari netizen Indonesia yang merasa bahwa ucapan tersebut bukan hanya tidak pantas, tetapi juga menunjukkan rasa iri yang mendalam. Vietnam, Indonesia hanya beruntung. Sikap serupa datang dari utara. Perwakilan sepak bola Vietnam menilai bahwa lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U19 bukan karena kualitas, melainkan faktor keberuntungan semata. Selama ini, Indonesia sering jadi bulan-bulanan tim kami. Keberhasilan mereka kali ini hanya karena faktor keberuntungan dan momen. Mereka tidak memiliki konsistensi seperti Vietnam, ucap seorang pejabat sepak bola Vietnam dalam wawancara lokal. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Indonesia saat ini justru tampil solid dan agresif, tak bisa dianggap remeh. Thailand, Raja ASEAN tetap kami, bukan Indonesia. Thailand juga tak ketinggalan. Dalam sebuah pernyataan resmi, Federasi Sepak Bola Thailand menyatakan bahwa Indonesia tidak layak disebut sebagai wakil terbaik ASEAN. Seluruh dunia tahu, Raja ASEAN adalah kami. Jadi kalian harus paham, Indonesia tidak pantas masuk ke Piala Dunia U19. Kualitas mereka selalu kalah dibanding Thailand, ujar perwakilan Thailand. Padahal faktanya, Indonesia kini berada satu langkah di depan dalam sejarah sepak bola kelompok umur, sesuatu yang belum tentu bisa disamai oleh Thailand dalam waktu dekat. Prestasi yang patut dibanggakan. Semua sindiran, hujatan, dan pernyataan merendahkan itu langsung terbantahkan oleh performa luar biasa timnas U17 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang juga berperan sebagai jalur menuju Piala Dunia U17 2023. Dalam dua laga awal, Indonesia tampil perkasa, mengalahkan Korea Selatan Sabtu, sebuah kemenangan besar atas salah satu raksasa Asia. Menghajar Yaman dengan skor telak 4-1. Menampilkan dominasi yang tak terbantahkan. Dua hasil ini langsung memastikan Indonesia sebagai salah satu tim yang berhak melaju ke putaran final Piala Dunia U19 2023. Dan ini bukan cuma kemenangan bagi tim, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Kecemburuan yang tak tertahankan. Keberhasilan ini rupanya sulit diterima oleh negara-negara tetangga. Ketiganya, Malaysia, Vietnam, dan Thailand,
belum mampu menyusul jejak timnas Indonesia. Mereka terus berupaya namun gagal mencatat hasil setara, apalagi melampaui. Inilah yang memicu gelombang pernyataan negatif, mulai dari meremehkan kemampuan pemain muda Indonesia hingga mempertanyakan layaknya Indonesia menjadi wakil ASEAN di ajang dunia. Padahal dalam dunia olahraga, seharusnya yang dikedepankan adalah sportivitas dan apresiasi atas prestasi, bukan iri hati dan nyinyiran tanpa dasar. Timnas Indonesia, bukti nyata dari proses dan perjuangan. Keberhasilan Indonesia masuk Piala Dunia U17 bukanlah hasil instan. Ini adalah buah dari proses panjang, perbaikan manajemen, pembinaan usia dini, peningkatan kualitas pelatih dan pemain, serta dukungan masyarakat dan pemerintah. Semua itu berbuah manis, mengantar para Garuda muda ke panggung dunia. Sebuah momen yang bahkan buat negara-negara tetangga kehilangan kata-kata, kecuali dalam bentuk cemoohan. Namun satu hal yang pasti, sejarah telah mencatat. Indonesia masuk Piala Dunia U23 dan itu adalah fakta, bukan wacana. Sesakit apapun tetangga menelan kenyataan, Garuda sudah terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Mari kita jaga semangat kebangsaan dan terus dukung timnas Indonesia dalam setiap langkahnya. Jangan terpancing oleh omongan nyinyir. Yang penting kita terus melaju, berkarya, dan membuktikan bahwa Indonesia bisa. Tak bisa dipungkiri, persaingan sepak bola antara Indonesia dan Malaysia selalu menjadi topik hangat di kalangan publik kedua negara. Meski semangat sportivitas terus digaungkan, nyatanya rasa iri dan gengsi masih sangat terasa, terlebih ketika salah satu negara menunjukkan performa yang jauh lebih baik. Hal itulah yang sedang terjadi sekarang. Indonesia resmi memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17, dan ini langsung mengguncang jagat maya negeri jiran Malaysia. Mereka tak tinggal diam melihat kemajuan pesat sepak bola tanah air yang secara konsisten menunjukkan taji di level internasional. Publik Malaysia pun mulai ramai-ramai mengomentari pencapaian tim Garuda Muda. Tak sedikit pula yang menyelipkan nada sinis dan menyebut keberhasilan Indonesia hanya kebetulan. Dulu anggap remeh, kini tak mau akui kehebatan timnas Indonesia. Selama bertahun-tahun, publik Malaysia merasa lebih unggul dari Indonesia dalam hal sepak bola. Mereka menganggap sistem pembinaan pemain mereka lebih tertata dan kualitas kompetisi liga lebih baik. Komentar miring kerap dilontarkan, bahkan saat timnas Indonesia menunjukkan progres dari kelompok usia U19, U19, hingga U23. Tak sedikit dari netizen Malaysia yang menganggap timnas Indonesia sebagai tim biasa-biasa saja, yang hanya sesekali tampil bagus namun tidak konsisten. Namun kini, kenyataan di lapangan berbicara lain. Indonesia U19 tampil ganas di Piala Asia, Malaysia hanya bisa menonton. Dipimpin pelatih Nova Arianto, timnas Indonesia U19 mencetak sejarah dengan menyapu bersih 2 kemenangan gemilang di Piala Asia U19 2025. Tak main-main, Indonesia berhasil mengalahkan 2 raksasa Asia, yakni Korea Selatan dengan skor tipis namun bergengsi 1-0 Yaman, dengan skor mencolok 4-1. Kemenangan ini tak hanya memastikan Indonesia melaju ke babak selanjutnya, tapi juga membuka jalan menuju Piala Dunia U17. Sebuah prestasi yang belum bisa diraih Malaysia di level usia yang sama dalam beberapa tahun terakhir. Netizen Malaysia, Indonesia cuma beruntung. Melihat keberhasilan itu, bukannya memberikan selamat, banyak netizen Malaysia justru menunjukkan rasa iri yang cukup nyata. Komentar-komentar bernada meremehkan mulai membanjiri media sosial dan forum-forum daring. Berikut beberapa komentar nyinyir yang dilontarkan netizen negeri jiran. Indonesia cuma beruntung bisa menang lawan Korea Selatan. Jangan terlalu bangga, tulis salah satu akun. Kami juga pernah menang lawan Korea Selatan bahkan di level senior, tambah netizen lainnya. Intinya Malaysia tetap di atas Indonesia. Kualitas tak bisa dilihat dari 2 pertandingan, komentar lain yang cukup sering disebarkan. Tak hanya itu, beberapa supporter fanatik Malaysia bahkan berani menyebut kalau ketemu Indonesia di turnamen, pasti kami yang menang. Indonesia selalu kesulitan tiap ketemu Malaysia, tak akan berubah meskipun mereka menang lawan tim lain. Psikologis terbalik, tanda iri. Pengamat media sosial dan budaya netizen di Asia Tenggara menyebutkan bahwa komentar-komentar semacam ini merupakan tanda reverse psychology. Mereka merasa terancam tapi tidak ingin mengakuinya secara langsung. Apa yang dilakukan publik Malaysia adalah bentuk reaksi terhadap kehilangan dominasi regional mereka. Saat Indonesia melaju lebih jauh,
Mereka kehilangan pijakan psikologis sebagai rival superior, ujar analis komunikasi, Dr. Hendra Wijaya. Netizen Indonesia menanggapi santai dan balas sindiran. Berbanding terbalik, netizen Indonesia menanggapi dengan santai namun telak. Banyak yang justru membalas komentar-komentar nyinyir dari Malaysia dengan fakta-fakta lapangan. Ingat, sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu semua tidak akan mengurangi ketampanan dan kecantikan kalian, bahkan bisa membantu ekonomi nasional. Garuda Muda, terbanglah tinggi, abaikan mereka yang tak mampu menyusul. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.